Kriuknya itu benar-benar waduh luar biasa ini. Mana dia? Ini kriuknya. Atau kita ambil yang gede dikit. Ini dia. Ini kriuknya. Kita coba dari yang dagingnya dulu. Masya Allah. Masya Allah, nikmat sekali ciptaan ya Allah. Untuk mereka yang mengharamkan ini, tetapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim, betapa nikmatnya ini. Tidak ada hukum yang dilanggar dari memakan ini. Tidak ada juga bersinggungan dengan moralitas masyarakat karena kamu makan ini. Tetapi kalau kamu mengharamkan ini, tapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim. Sungguh pola pikir mana yang sedang kamu pakai. Ini nikmat sekali. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan, dan masih ada juga di sana ada yang kirim juga tunyu. Itu juga lemaknya luar biasa dan rasanya juga sangat enak, tetapi saya nggak bawa ke sini karena itu sangat berminyak. Takutnya kena ini meja kerja. Terima kasih, dan kita coba kenikmatan terakhir daging merahnya. Oke, ini kita coba sedikit aja. Masya Allah. Ini sungguh sangat lezat sekali. Nikmat Allah mana lagi yang mau kau dustakan. Ini sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas seorang murtadin, teman-teman. Seorang murtadin kebanggaan para laskar Polikardus yang bernama Deddy Syaputra. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya. Deddy Syaputra ini adalah seorang murtadin yang berasal dari Aceh. Dia mengklaim dirinya sebagai orang yang mengerti tentang ajaran Islam, tentang orang yang sudah tersadarkan dari ajaran Islam yang dia anggap sebagai ajaran yang salah. Itulah dia pakai nama tersadarkan, dan sering sekali mengatakan bahwa umat muslim harus meniru, mengikuti langkah dia agar tersadarkan. Jadi Deddy Syaputra ini seorang murtadin asal dari Aceh, dan saya mendapatkan informasi bahwa dia murtad lantaran pernikahan, guys. Lantaran menikah dengan Oten. Apakah memang seperti itu? Kalian saja yang berpikir ya. Begitu dia murtad, nggak lama kemudian dia menikah. Nggak sampai hitungan tahun, baru beberapa minggu sudah menikah. Sehingga kuat dugaan bahwa dia murtad mengikuti agama dari si perempuan atau istrinya sekarang. Kan begitu. Oke, itu penjelasan singkat mengenai si murtadin satu ini ya. Tetapi yang mau kita garis bawahi atau kita soroti atau kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kelakuannya. Saya nggak tahu ya apakah dia ini sedang frustasi karena memang di antara murtadin-murtadin dia termasuk yang nggak laku. Kalau kita mengacu kepada murtadin yang berasal dari Aceh, salah satunya adalah Effendi Usman, atau bisa dibilang senior juga, kawan dari Deddy, dulu kawannya, tapi terakhir pecah kongsi mereka. Karena nggak cocok pembagian uangnya, nggak cocok bayarannya, mereka sekarang pecah kongsi. Padahal waktu si Deddy ini baru murtad, Effendi Usman lah yang menemani dia. Effendi Usman yang mengajak dia berjumpa dengan donatur-donatur. Bawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi sekarang hubungan mereka jelek, ya mereka sudah pisah jalan, beda haluan. Dan kita lihat bahwa Deddy ini, ya mohon maaf, memang agak kurang terkenal, agak kurang mendapat sorotan, tidak didukung juga oleh donatur-donatur oten-oten ya Islamophobia yang besar, sehingga mungkin dia sedang cari sensasi nih, bagaimana supaya menaikkan kembali namanya. Karena kita lihat nih, banyak ya Polikardus sebelah itu yang frustasi karena namanya nggak bisa besar, namanya nggak terkenal.
donasinya nggak sebanyak senior-seniornya, teman-temannya. Sehingga mencari cara supaya bisa muncul, supaya bisa terkenal lagi. Itu sama seperti yang dilakukan oleh mendiang Uti Watimena ya. Dulu Bu Uti terkenal. Terus begitu kalah bersaing dengan Polycardus yang baru, dia mencoba mencari sensasi dengan menginjak Quran supaya namanya kembali naik. Jadi persaingan antar Polycardus ini ngeri. Silap dikit, tenggelam dia. Begitu juga dengan Dedi. Ini waktu dia baru murtad, tentu saja viral. Apalagi dari Aceh. Pakai janggot. Ya, mukanya Aceh sekali kan begitu. Sehingga waktu itu dia benar-benar tuh dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberikan kesaksian, dan tentu saja gede. Bayarannya besar. Tetapi makin kesini makin meredup. Makin kalah pamor dengan munculnya Polycardus yang lain. Penghujat-penghujat yang lain. Untuk itu, saya melihat bahwa dia melakukan gebrakan ini dengan tujuan menaikkan kembali namanya ya. Oke, kita tampilkan guys. Dia kasih nama tim pemurtatan massal. Ngeri ya teman-teman ya. Tim pemurtatan massal. Nama tersadarkan. Misi memurtatan massal. Aceh Serambi Yerusalem. Wah, dari Serambi Mekah menjadi Serambi Yerusalem. Inilah mimpi dari si Dedi satu ini ya, si murtad ini nih. Yang mau kita bahas adalah satu video dia yang baru dia-upload. Ya, mengerikan teman-teman. Saya katakan mengerikan karena dia bikin judul gini. Apa ini? Kucing yang lahir dari bersin singa. Itu nanti aja ya. Kalian bisa lihat nih guys. Setelah lama menghilang, dia kembali eksis dengan membuat satu video. Berkat ternikmat yang diharamkan oleh kaum panitia kafling surga. Ya, ini kalau kita lihat mengacu kepada umat muslim ya, yang mereka tuduh sebagai panitia kafling surga, karena muslim yang mengharamkan yang namanya babi ini. Dan kita bisa lihat bagaimana ekspresi dia dalam menghujat dan menghina Islam. Ya, kita akan tonton, tapi saya kasih nampak ini sebagai bukti ya, bahwa ini channel dia, dan kita sedang melakukan pemberitahuan guys. Ya, ini video dari tempat dia. Kita di sini hanya memberitahukan. Ada satu orang yang melakukan tindakan tidak terpuji seperti ini. Jadi nanti jangan difitnah kan. Wah, itu kamu yang buat videonya, kamu karang, kamu yang rekamin dia nggak bersalah gitu kan. Nah, karena orang sebelah tuh suka seperti itu guys. Yang buat siapa, kita cuma kasih tahu, nanti kita yang dituduh. HTD yang ngomong, saya cuma kasih tahu ada seorang pendeta ngomong tentang titiknya Tuhan kalian, saya yang dilaporkan. Untuk itu saya kasih tahu dari awal nih ya, bahwa saya hanya memberitahukan bahwa ada satu orang yang memakan babi dan mengucap apa? Astagfirullah dan Masya Allah. Ini satu tindakan yang luar biasa jahat teman-teman ya, luar biasa jahat. Kita dengarkan dulu guys. Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Jadi hari ini saya dapat kiriman paket dari daerah, dan ini paketnya seperti ini, baru mau dibuka. Isinya sesuatu yang sangat dibenci oleh kalangan tertentu, tapi juga sangat dicintai oleh kalangan tertentu juga. Isinya itu ini dapat paket dari kampung mertua. Isinya itu aromanya, Masya Allah, aromanya wangi sekali, aromanya tergoda. Masya Allah, aromanya itu benar-benar Masya Allah sekali. Ini dia. Saudara sudah tahu lah ini apa namanya, gak perlu disebutkan. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita yang haram itu adalah apa yang keluar dari mulut yang sia-sia. Mencaci maki orang lain, menghujat orang lain, itu menuduh orang lain tanpa bukti, itu hal-hal yang sangat diharamkan oleh Tuhan kita. Sedangkan untuk makanan yang seperti ini, nikmatnya luar biasa. Setelah dimakan, kenikmatannya hanya sampai tenggorokan, selebihnya kalau dimakan berlebihan jadi penyakit, dan
Setelah itu berlanjut ke jamban. Jadi soal halal haram itu biarkan mereka memikirkan, urusan kita menikmati kelezatannya. Aroma kriuknya itu benar-benar waduh luar biasa ini. Mana dia? Ini kriuknya. Atau kita ambil yang gede dikit. Ini dia. Ini kriuknya. Kita coba dari yang dagingnya dulu. Masya Allah. Masya Allah, nikmat sekali ciptaan ya Allah. Dengarkan kriuknya ya. Enak banget. Kalau orang Aceh bilang mangat-hat. Ngethat mangat. Dan ini kita coba satu lagi. Ini, wah, lemak-lemaknya itu juicy sekali. Masya Allah. Nikmat sekali ciptaan ya Allah. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan saudara. Kalau saudara juga suka dengan yang beginian, daging begini, ingat untuk selalu jaga kesehatan, makan secukupnya, supaya tubuh Anda tetap sehat dan tetap semangat dalam memuliakan Tuhan. Kalau tubuh sudah sakit, kita udah nggak bisa semangat lagi dalam memuliakan Tuhan. Walaupun ini enak dan nikmat, jangan keterlaluan dalam makan. Selalu pikirkan efeknya. Ini nggak boleh makan banyak, bukan karena haramnya, tetapi karena lemak yang berlebihan akan berisiko nggak baik untuk tubuh kita. Persoalan halal dan haram, Kristus sudah sangat jelas mengajarkan kita tentang makanan dalam Alkitab. Untuk selebihnya, Tuhan memberikan kita hikmat, silakan dipakai hikmat, mana yang boleh dimakan, mana yang enggak, dan apakah yang udah boleh dimakan juga harus berlebihan, jangan berlebihan. Saya harap kepada saudara, makan secukupnya, nikmati kelezatannya, begitu menjelang kenyang, berhenti, dan jangan lupa untuk olahraga supaya tidak penumpukan lemak di badan. Untuk mereka yang mengharamkan ini, tetapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim, betapa nikmatnya ini. Tidak ada hukum yang dilanggar dari memakan ini. Tidak ada juga bersinggungan dengan moralitas masyarakat karena kamu makan ini. Tetapi kalau kamu mengharamkan ini, tapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim. Sungguh pola pikir mana yang sedang kamu pakai. Ini nikmat sekali. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan, dan masih ada juga di sana ada yang kirim juga tunyu. Itu juga lemaknya luar biasa dan rasanya juga sangat enak, tetapi saya nggak bawa ke sini karena itu sangat berminyak. Takutnya kena ini meja kerja. Terima kasih, dan kita coba kenikmatan terakhir daging merahnya. Oke, nih kita coba sedikit aja. Masya Allah, ini sungguh sangat lezat sekali. Nikmat Allah mana lagi yang mau kau dustakan. Ini sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Ini kulitnya luar biasa. Kiranya Yeshua HaMashiach senantiasa memberkati kita semuanya. Shalom.
apa yang dia lakukan ini mengingatkan saya dengan si manusia satu ini ya teman-teman ya, yaitu siapa? Lina Mukije. Ya, dulu ada satu orang wanita yang melakukan hal yang sama. Kalau yang satu itu ya, si Lina Mukije itu, dia sebelum makan babi, dia mengucap bismillah. Ya, kalau Lina Mukije kan, dia mengucap bismillah sebelum makan babi. Kalau si manusia satu ini, si Deddy Syaputra ya, Murtadin Deddy Syaputra ini, mengucap astagfirullah dan masya Allah. Ya, jadi kurang ajar sekali ya. Ini mirip dengan yang dilakukan sama... Bismillah, lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Ya, kalian bisa lihat ya, dia mengucap bismillah dan jadikan ini bahan candaan. Sehingga terakhir dia divonis 2 tahun bui. Nah, kalian bisa baca nih ya. Nih, Lina Mukije divonis 2 tahun. Terdakwa kasus makan babi sambil baca bismillah, Lina Mukije divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang, Sumatera Selatan. Selain itu terdakwa dengan nama asli Lina Lutfiawati, itu juga didenda 250 juta. Mengadili dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Lina Lutfiawati dengan pidana penjara selama 2 tahun ya. Nih. Dan saya rasa teman-teman juga sebagian sudah tahu kasus tersebut. Jadi di sini saya mau bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Deddy ini ya jelas. Kalau kita mengacu kepada apa yang terjadi dengan Lina, ini sama gitu. Sama. Kalau Lina kan mengucap bismillah. Kalau bismillah kan dengan nama Allah, izin Allah. Ya. Dia makan makanan haram tersebut. Sedangkan si Deddy malah lebih ngeri. Udah astagfirullah, masya Allah. Coba bayangkan. Mengatakan bahwa umat muslim mengharamkan yang namanya babi, tapi menghalalkan babu. Sejak kapan umat muslim menghalalkan makan babu? Dan gimana caranya kita makan orang? Ya. Apakah di Islam boleh makan orang? Nggak boleh, guys. Tapi kalau kalian, kan kalian yang selalu gaya-gaya bukan apa yang masuk, ya, yang haram, tapi apa yang keluar. Ucapan-ucapan sadis yang haram. Kalau begitu, kenapa nggak sekalian kalian makan babu kalau gitu? Kalian mengatakan semua boleh makan. Kita selama ini kalau diskusi ya, kita tanya, di kalian tuh ada halal haram nggak untuk makanan? Nggak ada, semua boleh dimakan. Bahkan ada salah satu Polikardus, saat ditanya, kalau gitu daging mama kamu kalau kamu makan gimana? Ya kalau terdesak dia bilang boleh saja. Kalau memang dia kelaparan dia makan mamanya. Bahkan ada suku-suku ya yang punya tradisi cukup unik, di mana anggota keluarganya yang meninggal itu bagian tubuhnya mereka masak dan mereka makan dengan tujuan keluarganya yang sudah meninggal itu menjadi bagian di dalam diri mereka yang masih hidup. Ada suku seperti itu. Dan itu dibenarkan kalau di Kristen gitu, diperbolehkan di Kristen. Karena di Kristen itu adat diutamakan dibandingkan agamanya. Beda dengan Islam. Kalau adat ketemu agama, ya, dan bentrok tidak cocok, yang diutamakan agama. Nggak boleh ikut adat. Yang nomor satu adalah agama. Adat harus mengikuti agama. Beda dengan mereka. Beda dengan mereka kan. Mereka bilang apa? Tunduk kepada adat. Tunduk kepada aturan yang ada di daerah tersebut. Tunduk kepada peraturan raja. Nah, ini beda kita dengan mereka. Terus, apakah babu halal di Islam? Silakan, buktikan dalilnya. Mana? Di mana ada dalil yang menyatakan bahwa babu halal untuk dimakan? Nggak ada, guys. Kalau mereka dengan dalil yang mereka bilang, semua boleh dimakan, artinya babu juga boleh kalian makan. Kalian cincang babu kalian, ya, pembantu kalian cincang, kalian jadikan sup, kalian makan. Nggak haram kan bagi kalian? Nah, ini kan kurang ajar. Terus di awal kita juga sudah dengar ya, bahwa dia mengatakan dia mendapatkan kiriman daging tersebut, daging babi tersebut dari mertuanya, yang notabene mertuanya Oten. Dan saya sudah singgung di awal bahwa dia memang murtad lantaran menikah. Karena begitu murtad langsung nikah, guys.
Bukan tahun depan, bukan 2 tahun lagi, bukan beberapa tahun kemudian. Enggak, langsung nikah. Sehingga kuat dugaan memang dia murtad ya karena pernikahan itu. Karena terpengaruh oleh si perempuan. Tapi yang kurang ajar, Anda sudah murtad, ya sudah murtad aja. Kenapa Anda mengucapkan astagfirullah dan masya Allah? Ini kan kurang ajar. Masya Allah itu adalah mengagumi ya, ciptaan Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, itu kita kagumi. Itulah kita sebut masya Allah. Ya, kita lihat sesuatu yang indah, kita sebut masya Allah. Istighfar kita adalah apa ya, rasa syukur kita gitu, rasa takjub kita dengan ciptaan Allah. Dan dia mengatakan masya Allah, nikmat mana lagi yang mau didustakan? Nikmat dari makan babi tersebut. Ini kan kurang ajar. Kurang ajar sekali. Kenapa kamu nggak makan babi itu dalam nama Yesus? Imanmu kan kepada Yesus. Kenapa bukan dalam nama Yesus saya makan atau apa? Terserah kamu lah. Ya, saya nggak tahu doa Kristen itu sebenarnya siapa yang buat. Tapi kalau memang ada, kenapa bukan berdoa secara Kristen? Ya, kenapa? Tetapi malah, ya mohon maaf, astagfirullah pula. Ini yang kita lawan, guys. Orang-orang seperti ini ya, yang membuat gaduh negara kita yang harus kita lawan. Dan saya berharap ya, teman-teman yang ada di sini, yuk kita bantu. Share-share video ini, supaya orang-orang tersadarkan, ya, seperti nama dia tersadarkan, bahwa agama yang dianut oleh si tersadarkan atau si Dedi ini, itu jelas-jelas sudah menyinggung agama Islam. Ngeri ini teman-teman. Ya. Dia bilang bahaya makan terlalu banyak. Makannya nanti bisa jadi penyakit karena lemaknya banyak. Ya karena kalau udah tahu gitu ya ngapain kau makan gitu. Tapi ya udahlah. Di sini saya cuma ingin menekankan bahwa statement dia tentang makan babi dengan astagfirullah dan masya Allah ini udah kelewatan. Udah kelewatan sekali, guys. Dan saya berharap teman-teman bisa bantu share-share, bantu viralkan ini ya, supaya jelaslah bahwa orang-orang ini memang sedang mencari keributan, sedang ingin memusuhi kita. Ngeri, guys. Dan saya berani jamin ya, bentar lagi akan banyak coten-coten, akan banyak polikardus yang membuat video membantu atau membela si Dedi dengan mengatakan, lu Dedi nggak salah, yang salah HMC ini yang viral-viralkan, HMC ini yang mengkritisi, ya, membuat gaduh dan sebagainya. Nah, ini kan kurang ajarnya mereka. Bentar lagi saya akan diserang. Saya berani jamin. Bentar lagi mereka akan kejang-kejang, ngamuk-ngamuk, mengatakan bahwa saya ini kok membuat viral, padahal itu kan masalah kecil. Halo, apa yang kamu lakukan tuh kurang ajar. Ya, bukan masalah kecil besar, tapi kurang ajar. Dan kita menolak tindakan-tindakan kurang ajar seperti itu. Ini yang kita lawan. Ya. Jadi saya berharap, yuk bantu share video ini teman-teman. Oke, itu sih yang mau saya sampaikan. Dan ya, untuk terakhir saya mau umumkan juga teman-teman, bahwa bagi teman-teman ya yang sering menonton debat-debat lintas agama, mohon nih teman-teman, ini permohonan dari saya, agar menonton dari channel-channel yang jelas-jelas terafiliasi dengan API. Jelas terafiliasi ataupun milik dari para apologet. Jangan kalian hanya menduga. Kemarin saya chatting ya dengan beberapa teman-teman, bahkan dengan para penonton kita juga ngobrol. Banyak penonton yang berpikir bahwa channel A, channel B, channel C, ini adalah channel yang terafiliasi dengan API. Begitu saya tanya, dari mana? Dari mana kamu bisa berpikir bahwa itu adalah channel API? Oh, karena dia siarkan Islam, Bang. Loh, sejak kapan itu jadi jaminan, guys? Banyak coten-coten, banyak orang-orang yang bikin nama channel ini Islam, masjid YouTube, ya, masjid bersiar, dakwah, debat, apapun lah namanya, yang berbau Islam, dan siarkan channel-channel ataupun debat-debat Islam, padahal dana yang mereka dapat, penghasilan yang mereka dapat, mereka pakai untuk membiayai misionaris. Banyak yang seperti itu. Inilah saya bilang hati-hati. Hati-hati buat teman-teman, dan pastikan channel yang kalian nonton, kalian tahu siapa pemiliknya. Jangan karena namanya Islam, terus kalian berpikir, wah ini pasti milik Islam. Dia siarkan Bang Zuma, oh ini pasti Islam. Belum tentu, guys. Hati-hati. Jangan sampai kalian nonton channel seperti itu, ternyata dananya dipakai untuk melawan Islam. Ini yang bahaya. Ya.
Dan saya kasih nampak salah satu contoh channel yang benar-benar terafiliasi. Nah ini ya, Apologet Islam Indonesia menjawab. Jelas namanya saja Apologet Islam Indonesia, dan ini menyiarkan diskusi-diskusi secara resmi. Ya, ini yang kita mohon nih teman-teman untuk mendukung dan membantu channel-channel yang jelas. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman yang udah mendukung channel ini, dan saya masih mempertimbangkan apakah lanjut untuk memberitakan, mereaksi, atau kita ya udahlah tampilkan debat aja. Mohon masukan dari teman-teman. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.